Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang kedua dan yang ke-11 sampai ke-11. Judul renungan kita pada hari ini adalah sama-sama sampah. Pengubah tembang rohani I Can Only Imagine Bart Millard tumbuh dalam hubungan yang buruk dengan ayahnya, seorang pecandu alkohol yang kerap melakukan kekerasan kepadanya. Saat ia dewasa sebagai vokalis dari grup musik rohani, dia menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam diri ayahnya yang sudah tua dan mengidap penyakit terminal. Pria itu menerima Yesus dan pelan-pelan diubahkan hati dan perilakunya. Bart melukiskan betapa seperti kesukaannya waktu kecil. Menyusun permainan dari barang-barang rongsokan, Tuhan itu membangun kehidupan yang baru dari kehidupan ayahnya yang telah rusak. Di zaman Yesus, perempuan adalah warga masyarakat kelas 2. Tidak begitu dipandang, apalagi jika ia melakukan perzinahan. Betul-betul hina dan menjadi sampah dan layak dilenyapkan. Ketika ditantang untuk ikut merajamnya, Yesus hanya memungkut dan menuliskan dengan jari di tanah. Sebuah gestur yang melambangkan tindakan penciptaan Allah. Mazmur 8 ayat 4. Seolah ia hendak menyiapkan tindakan berikutnya yang dilakukannya, yaitu memberi kesempatan kedua pada perempuan itu. Sebagai dia yang setara dengan sang pencipta, Yesus sanggup menulis ulang sebuah kehidupan yang telah rusak, menjadikannya ciptaan baru. Sebenarnya kehidupan siapakah yang tidak rusak? Siapa berhak menuding orang lain sebagai sampah, padahal dirinya sendiri sama saja. Masing-masing kita berdosa, bercela, dan punya kerusakan tersendiri. Namun syukurlah Yesus itu baik. Setiap kita diberi kesempatan kedua. Jadi marilah kita pergunakan sebaik-baiknya dan tidak mengecewakan Dia yang telah memberikannya. Daripada mencari-cari kerusakan pihak lain, lebih baik berguna memperbaiki kerusakan sendiri. Nah, firman Tuhan pada hari ini seperti yang tadi dikatakan, yaitu dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua sampai yang ke-11. Mari kita baca. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa adalah yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Nah, ayat kedua dikatakan saat pagi-pagi benar. Ini luar biasa ya. Jadi Yesus itu melakukan kegiatan pengajaran itu saat pagi-pagi benar. Ini menunjukkan orang yang niat, benar-benar niat untuk ngajar ya. Karena kalau tidak niat ngajar pasti ya malas-malesan. Sesuatu aktivitas yang dilakukan pagi-pagi benar. Pasti orang yang lakukan itu benar-benar niat wis. Pasti niat itu. Kemudian dikatakan di sini, seluruh rakyat itu datang kepadanya. Jadi rakyat di Yerusalem ini mau mendengarkan tentang ajaran Yesus ya. Di saat pagi-pagi benar. Jadi sesungguhnya apa yang kita lakukan setiap pagi hari ya. Apakah antusiasme kita terhadap firman Tuhan itu sama seperti rakyat Yerusalem ini. Yang ketika Yesus melakukan sesuatu di pagi-pagi benar. Mereka itu mau datang loh. Luar biasa ya.
Ini ibarat gini ya. Misalnya ada seminar jam 4 pagi itu kira-kira ada sing ikut atau enggak ya? Atau ya tidur aja. Ya sepanjang saya tahu enggak ada sih yang seminar jam 4 pagi ya. Tapi seandainya itu ada, kira-kira ada sing ikut atau enggak? Atau lebih enak tidur ya enak ya. Jadi Yesus ini pagi-pagi bener ngajar. Ini sungguh-sungguh sangat niat ya. Ibarat kalau zaman sekarang ini adalah orang lakukan live Instagram itu jam 4 pagi gitu. Terus ngajarnya yang materinya itu firman Tuhan. Gitu ya. Gak ada ya rasanya live Instagram pagi jam 4 firman Tuhan itu ya. Tapi ini yang terjadi nih. Nah, terus ternyata keadaan tidak mulus seperti yang kita duga ya. Ayat 3 dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu membawa padanya seorang perempuan kedapatan berbuat zina. Duh, musuh-musuh Yesus ini tidak kalah niat loh. Kalau Yesus tuh ngajar pagi-pagi benar. Terus murid-muridnya datang juga pagi-pagi benar. Musuh-musuhnya juga datang pagi-pagi benar. Bawa orang perempuan berzina. Jadi ini walaupun musuh, niat sekali untuk menjegal Yesus. Nah tujuannya apa sih? Ya sengaja buat rusuh tujuannya itu ya. Karena perempuan itu ditempatkan di tengah-tengah waktu Yesus yang ngajar. Terus mereka tuh menyela dan ngomong ini. Perempuan ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Enak-enak ngajar, dikasih kasus kayak gini. Tapi Yesus luar biasa ya. Ketika ada kasus seperti ini, Yesus tidak menghindar. Tetapi lebih memilih menghadapinya. Nah, mari kita kritisi ayat 4 ini ya. Dikatakan gini, pagi-pagi benar ya. Perempuan itu apa ya? Kedapatan tuh tertangkap basah karena berzina. Logikanya gini, kalau seorang itu ketangkep basah berzina, berarti sing laki kan harusnya ada ya. Tapi posisi di sini sing laki tidak ada. Gak aneh ya? Mungkinkah pihak pria ini adalah orang suruhan orang ahli Taurat, orang Yahudi? Mungkin saja. Terus, hal yang kedua, pagi-pagi benar, sudah ada orang yang berzina. Aneh kan? Aneh ini. Biasanya orang berzina itu main malam lah. Ini pagi-pagi benar. Terus, tiba-tiba ada orang yang jadi saksi. Pasti ya jadi saksi toh. Oh namanya katanya ketangkep basah kok. Pasti kan nyaksi no. Jadi orang si nyaksi no ini juga niat sekali. Kok bisa nemu no sampai ada orang berzina. Saya kok merasa ini settingan dari para ahli Taurat ya. Jadi tidak cuma artis yang bisa settingan ya. Cinta settingan, kasus settingan. Tidak cuma artis. Ahli Taurat juga bisa settingan ternyata. Ya. Nah permasalahannya itu gini. Hukuman menurut hukum Musa, perzinahan itu dihukum dengan stoning. Yaitu dirajam dengan batu. Karena ayat 5 dikatakan Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian itu dengan batu. Buktinya di Ulangan 22 ayat yang ke-23 sampai 24. Bunyinya seperti ini ya, apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota bla 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 dan seterusnya. Oke? Nah, sekarang lanjut. Di Ulangan 22 ayat 25 dan 26 itu ada juga kasus lanjutan daripada ayat yang di atasnya tadi ya. Itu gini. Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Jadi tidak semua orang yang hubungan badan itu di stoning sampai mati. Ya, jadi gadis ini tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati. Oke? Oke, kita lanjut ya. Nah, ayat 6. Jadi mereka mengatakan hal itu
Maksudnya, guru, ada orang berzina. Apa yang kamu lakukan? Nah, itu untuk mencobai dia. Jadi ini motivasi jahat dari para ahli Taurat ya. Jadi kejahatan yang berkedok agama. Karena rencana busuknya gini ya. Kalau misalkan Yesus ngomong, ya udah, lempari dengan batu sesuai hukum Musa. Padahal saat itu orang Yahudi dijajah sama Romawi. Yang berlaku tentu saja hukum Romawi. Kalau Yesus yang perintahkan ada pembunuhan, nanti Yesus bisa ditangkap sebagai inisiator dari pembunuhan. Nah, itu cara mereka pertama. Kemungkinan kedua, Yesus tidak ngomong apa-apa kan? Yesus tidak ngomong apa-apa. Mungkin mengampuni atau menerima. Maka mereka akan ngomong, kamu nih ya, tidak sesuai dengan hukum Musa ya. Kamu melanggar dong hukum Musa. Maka dengan opini publik seperti itu, orang akan mikir, waduh berarti tidak perlu ikut Yesus dong. Karena Yesus melanggar hukum Musa. Itu rencana busuk ahli Taurat. Ya, nah kemudian Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Nah, ini orang ini bingung ya, orang-orang yang ditulis Yesus itu apa sih? Kemungkinan besar ayat-ayat ini. Yesus tahu ada ulangan ini. Ahli Taurat pun tidak usah ngomong, Yesus tahu. Wah, katakanlah benar ya nulis ulangan ini ya. Nah, kemudian orang ahli Taurat ya bersemangat ya. Mereka terus tanya, ayo, ini diapakan orang ini? Mau dilempari atau diapakan ini? Enaknya diapakan? Sesuai hukum Musa, apa. Mereka tambah semangat ya. Soalnya mungkin mereka melihat Yesus nulis ayat itu. Wah, tambah semangat. Gitu, lempar batu. Nah, gitu. Kemudian berikutnya. Ketika seperti itu respon Yesus sih ngomong gini. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, adalah yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. Loh, nyuruh lempar batu loh. Gitu. Tapi ada syaratnya. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa. Nah, berarti Yesus tidak bisa dijerat oleh dua konspirasi itu, dua teori itu. Yesus tidak bisa ngomong, tuh kamu melanggar hukum Musa. Tidak melanggar kok. Aku tak suruh lempari aja. Tapi yang berhak melempari, yang berhak menghakimi, itu adalah orang yang tanpa dosa. Nah, menariknya lagi, Yesusnya ayat 8 itu bungkuk pula nulis di tanah lagi. Kemungkinan yang ditulis Yesus ini ulangan 22, 25, 27. Artinya apa? Anaknya ini. Ini. Artinya tidak semua orang yang ketika kamu lihat itu tidur dengan orang lain. Orang itu harus di stoning. Kenapa? Karena ini loh. Memaksa gadis itu tidur dengan dia. Artinya gadis ini dipaksa. Seperti itu. Ya. Jadi ada kemungkinan sih. Tulisan yang kedua ini ada kemungkinan Yesus tuh nulis ulangan ini. Berikutnya kemungkinan besar Yesus juga menulis dosa-dosa para ahli Taurat. Atau lebih jelasnya menulis dosa konspirasi dari ahli Taurat. Sehingga ketika mereka membacanya, mereka malu. Atau jangan-jangan ahli-ahli Taurat itu ada loh yang pernah berhubungan seksual dengan perempuan ini. Sehingga Yesus menuliskan kejadiannya. Kita tidak pernah tahu apa yang Yesus tulis. Tetapi satu hal yang pasti. Apa yang Yesus tulis dalam periode yang kedua itu sangat memalukan daripada para ahli Taurat dan orang Farisi. Karena responnya, setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Ya, oke. Nah sekarang ayat 10. Yesus bangkit berdiri dan berkata, hai perempuan, di manakah mereka?
Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Yesus bertanya pada perempuan itu, bukan menghakimi, bertanya, bukan menghakimi, atau mau menjatuhkan hukuman. Ini suatu sifat kasih dari Tuhan kita kepada pihak marginal, pihak yang diolok-olok oleh masyarakat, yang seharusnya menjadi sampah masyarakat. Kalau memang Yesus di kedatangan pertama sudah datang sebagai hakim, langsung ya, kamu zina ya. Hukuman. Kalau misalnya model kedatangan pertama itu seperti itu, nggak ada satu manusia pun yang selamat, bro. Karena Roma 3 mengatakan bahwa, Roma 3 ayat 10 ya, katakan bahwa semua orang telah berdosa. Tidak ada satu orang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari kebenaran. Semua orang telah berdosa. Nah, kalau semua orang yang berdosa, dan tidak ada yang seorang pun yang mencari Allah, Yesus datang langsung jadi hakim. Ya mati semua, bro. Ayat 11. Perempuan ini jawab, Tuhan, tidak ada yang menghukum. Yesus yang ngomong, aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi kasih dan pengampunan yang Yesus berikan pada perempuan ini, itu sungguh merupakan kesempatan kedua yang harus digunakan sebaik-baiknya oleh perempuan ini. Karena tidak selalu kesempatan itu datang kedua kalinya. Benar bukan? Jadi kalau kesempatan kedua itu datang, grabs, raih daripada kesempatan itu. Dan jangan pernah gagal untuk kembali hidupmu dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati.